Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Gimana kabar hari ini? Selamat sore Bu, alhamdulillah. Selamat sore Bu, alhamdulillah baik. Untuk perkuliahan pada sore hari ini ya, untuk bioteknologi, kita akan membahas terkait dengan materi fermentasi ya, melanjutkan dari presentasi dari minggu lalu ya. Kita sudah belajar terkait dengan sistemnya pengklasifikasian ya dalam bioteknologi ya, macam-macam dari bioteknologi apa saja ya. Untuk kali ini kita masuk ke dalam fermentasi ya, yang akan kita lakukan proses diskusi ya, presentasi dengan kelompok yang kedua, yaitu kelompoknya Mega dan Septian. Untuk kelompoknya Mas Mega dan Mbak Septian sudah ready untuk presentasi? Halo? Sudah, Bu. Ya, oke. Sebentar, saya jadikan co-host ya. Yang mau presentasi Mbak Mega ya? Dari Iya, siapa? Bu. Yang dari Mega. Oke. Yang ini aja. Tapi pakai HP Bu yang ini. Oh, pakai handphone. Oh, pakai handphone. Ini hostnya mana? Hostnya mana? Oh, kalau Oke, silakan dari Mbak Mega Asya sudah saya bisa memperlihatkan untuk hasil diskusi PPT-nya dengan Mbak Septian. Oke. Silakan Mbak Mega. Tampilannya kurang bisa diperbesar. Ya, oke. Ini sembari saya melihat dari PPT-nya dari kelompok 2 ya. Apa Mas? Kalau aku tahu ngirim kok. mana PB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Mega Asyawiarti dan Septian Imam Wahyudi akan mempresentasikan mengenai teknologi fermentasi. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu profil presenter. Yang pertama Mega Asyawiarti, nomor induk 181950010. Dan yang kedua Septian Imam Wahyudi dengan NIM 181950013. Yang pertama ada pengertian teknologi fermentasi, yaitu suatu teknik penyimpanan substrat dengan penanaman mikroorganisme dan penambahan mineral dalam substrat, di mana inkubasi dalam waktu dan suhu tertentu.
Produk dari fermentasi di sektor industri yang pertama ada sektor kimia, ada etanol, aseton, butanol, kemudian enzim yang inorganik ada bioaccumulation enzyme. Yang kedua di bidang farmasi ada antibiotik, dari bidang energi ada etanol, metana dan biomasa. Dari sektor makanan yang dalam produk sehari-hari ada keju, yogurt, roti, dan lain-lain. Kemudian di bidang agrikultur ada mikrobiol pestisida. Kemudian ruang lingkup fermentasi. Yang pertama, menghasilkan sel mikroba, menghasilkan mikrobial enzim, menghasilkan metabolit, dan menghasilkan senyawa yang merupakan modifikasi dari komponen yang ditambahkan dalam proses fermentasi. Prinsip fermentasi pada dasarnya adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi ada mikroorganisme, substrat atau mediumnya, pH, suhu, oksigen, dan aktivitas air. Kemudian ada fermentor. Fermentor adalah suatu alat yang digunakan untuk menjalankan suatu fermentasi. Syarat umum fermentor, yang pertama, sifat mekaniknya dapat tahan lama. Yang kedua, luwes dan dapat dioperasikan. Yang ketiga, mempunyai mekanisme kontrol terhadap suhu, pH, agitasi, oksigen terlarut, kekeruhan, dan sebagainya. Yang keempat, dapat memungkinkan pengambilan contoh ketika proses berlangsung. Nah, di sini ada gambar desain fermentor. Bisa kalian lihat. Selanjutnya ada mikroba. Yang pertama dengan metode cawan gores. Metode cawan gores yang dilaksanakan dengan baik akan menyebabkan terisolasinya mikroba seperti yang diinginkan. Namun ada dua macam kesalahan yang umum sekali dilakukan, terutama bagi yang baru melakukan pekerjaan. Tidak memanfaatkan permukaan medium dengan sebaik-baiknya untuk digores, dan yang kedua cenderung untuk menggunakan pemisahan yang digoreskan. Yang kedua dengan metode cawan tuang, yaitu dengan mengencerkan spesimen dalam medium agar telah disterilkan dan dicairkan. Kemudian diberikan 50 spesimen padanya tidak diketahui sebelumnya, maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap, sehingga sekurang-kurangnya satu di antara cawan-cawan tersebut mengandung koloni terpisah di atas permukaan atau di dalam agar. Pengembangan inokulum. Yang pertama untuk pengembangan inokulum untuk hamir. Dilakukan dalam 5 tahap proses, yaitu 2 tahap secara aseptik dan 3 tahap berikutnya dalam jangka yang dalam tangka yang bagian atasnya terbuka. Kemudian pengembangan inokulum untuk bakteri. Untuk memperoleh massa sel aktif pada fase logaritma yang ditentukan oleh keadaan fisiologis kultur inokulum dan inokulum. Yang ketiga ada pengembangan inokulum kapang, yaitu dengan sistem roll bottle, 2 sporulasi pada media biji-bijian dan sekam, dan yang ketiga dengan sporulasi secara submerged culture. Kemudian ada proses teknologi fermentasi. Ada 3, yaitu dengan perlakuan hulu, ada pengawasan selama proses, dan perlakuan hilir. Perlakuan hulu yaitu dengan pemilihan mikroba, penyediaan bahan makanan, dan sterilisasi. Sedangkan pengawasan selama proses
yaitu dengan memperhatikan beberapa faktor fisika atau kimia yang mungkin timbul yang dapat mempengaruhi jalannya proses fermentasi. Yang ketiga, perlakuan hilir, yaitu untuk memperoleh hasil masing-masing produk yang diinginkan harus dipisahkan dan dimumikan agar diperoleh produk yang Oke, Mbak Mega. teknologi fermentasi. Yang pertama, perlakuan hulu. Mbak Mega, Pemilihan mikroba. Dipilih satu jenis atau lebih mikroba yang sudah dipelajari galurnya dan bila mungkin diperbaiki dengan cara induksi mutasi. Peningkatan laju produksi dapat juga dengan cara pemeliharaan dan fusi protoplasma gel mikroba dan teknik pengubahan genetik agar mikroba dapat menghasilkan produk murni dengan laju tinggi. Kemudian penyediaan bahan makanan. Komposisi elemen yang dibutuhkan pada sel bakteri kira-kira 50% karbon, 20%, oksigen, 40% nitrogen. Elemen-elemen ini diperoleh dari bahan makanan saja. Kemudian sterilisasi. Setiap materi yang terlibat dalam proses fermentasi harus dalam keadaan bebas kontaminasi. Mbak Mega, bisa mendengar suara saya? Mbak Mega bisa mendengar suara saya? Dan ini ada produk fermentasi. Ada tempoyak, kemudian susu kefir pada peternakan sapi perah di kota Bumbu. Proses fermentasi tempe melibatkan kampang. Proses fermentasi berlangsung pada suhu kamar di mana kedelai yang sudah dibungkus tersebut didiamkan selama 1 sampai 2 hari hingga seluruh permukaan kedelai tertutupi jamur. Ini adalah referensinya. Saya kira cukup. Oke, silakan bertanya. Silakan. Dari audiens. Dari audiens. Iya. Halo Mbak Mega. Ya, silakan. Baik, saya Ahmad Zainuddin izin bertanya kepada presentator. Halo. Ya, silakan. Baik, saya ulangi lagi. Saya Ahmad Zainuddin izin bertanya. Ini mengenai tadi kan dijelaskan tentang fermentasi tempe ya Mbak Mega. Nah, ada di tempe itu kan salah satu makanan yang khas banget di Indonesia, sering kita makan. Nah, ada juga makanan yang namanya itu tempe bonto atau tempe yang biasanya itu tempe yang sudah cukup busuk seperti itu, sudah enggak berbau seperti itulah, sudah lama. Nah, apakah tempe yang sudah berbau seperti itu masih layak dan masih bisa dikonsumsi Mbak Mega tanpa membahayakan kesehatan? Terima kasih. Ya, silakan dari menjawab pertanyaan dari Mas Yudi. Terima kasih. Sebenarnya itu sebenarnya tahu pertukaran bahasa kan memang pertukaran bahasa ini kan semuanya. Mega nggak apa-apa, pura-pura jawab aja. Menurut saya sih udah nggak layak ya, kan udah bau Mas. Biasanya kan kalau kayak gitu bau. Terus ada jamurnya gitu. Lalu kalau misalkan tetap dikonsumsi bagaimana Mbak Mega? Apakah itu berbahaya?
Kasih ini. Apa langsung itu aja? Ini dari sini ya. Ya, bagaimana Mbak Mega bisa menjawab? Oke, kalau dia bisa menjawab, nanti saya jawab ya, bantu saya jawab ya. Jadi untuk sampai mungkin dari sini juga dari teman-teman semuanya sudah ada ya yang pernah mengkonsumsi makanan tempe yang sudah layu ya, busuk itu ya, hampir busuk itu. Ya tentunya yang utamanya kandungan gizinya ya, dia itu pastinya sudah tidak memiliki kandungan gizi ya, seperti tempe yang masih segar ya, yang sering misalnya kalian konsumsi itu ya. Karena apa? Di situ kan juga ada proses pembusukan ya dari mikrobanya ya, terutama dari jamurnya. Jamurnya sudah mulai pembusukan ya. Jadi itu juga sudah mengurangi dari nilai gizinya ya, nilai gizi dari tempe tersebut. Walaupun mungkin ya di situ mungkin ada banyak orang juga yang menyukai tempe yang jenis tempe yang seperti itu. Mungkin yang karena rasanya lezat atau bagaimana ya. Tapi mungkin ya dari segi nilai gizi memang sudah mulai ada penurunan dari nilai gizinya. Ya, oke, seperti itu Mas Zainuddin, bagaimana? Sudah menerima jawabannya dari saya? Bagaimana? Atau ada yang mau ditanyakan kembali atau dari audiens yang lain? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa semuanya? Ya. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira untuk perkuliahan pada hari ini sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua mahasiswa dan mahasiswi yang sudah berkenan hadir di acara perkuliahan pada sore hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam perkuliahan pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetap selalu jaga kesehatan ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Show kamera terlebih dahulu. Show kamera dulu ya semuanya. Kita mana? Galeri. Oke, kita ayo dari Farah Gina, Mega on cam terlebih dahulu. Ya, Farah Gina. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kayaknya anaknya udah bisa memeriksa yang dia banyak. Bisa cair apa gitu. Untuk slide yang sekarang ya semuanya yuk dari Mas dan Mbak semuanya, Mas Miftahul Hadi, Mas Miftahul Hadi, Mbak Emilia, Mbak Lia ya, Mbak Lia dulu bisa on time-nya terlebih dahulu. Mas Miftahul Hadi. Ya, kita on cam dulu sebentar. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Ini ceritanya perkuliahan yang hoax ya. Mohon maaf ya semuanya, Bu Is ucapkan terima kasih sekali ya yang sudah membantu saya pada hari ini. Terima kasih. Siap, Bu. Sampai jumpa di perkuliahan yang sesungguhnya ya. Oke. Silakan bisa live. Baik, Bu. Pak, ini Bu recording masuk ke mana? Jadi ada di live. Belum tak